Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fadila Barizani. Saya dari kelas BD 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari Bapak Andri Noviar tentang basis data. Ini ya, tentang basis data. Basis data adalah sekumpulan data yang terintegrasi. Data ini diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Konsep dasar basis data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek. Objek yang diwakili bisa berupa manusia, pegawai, mahasiswa, pembeli, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya. Fakta ini direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Ada penggunaan basis data. Sistem basis data digunakan berbagai lingkungan seperti bank, universitas, penjualan, pabrik, kepegawaian, telekomunikasi. Itu dia. Ada DBMS. DBMS Database Management System adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan di database. Sistem data terdiri dari basis data itu sendiri dan DBMS. Diagram yang menunjukkan interaksi user, database application ke DBMS ke database disertakan. Iya. Ini tadi ya. Istilah-istilah dasar basis data. 1. Ada enterprise. Ini suatu bentuk organisasi atau lembaga data yang disimpan dalam basis data adalah data operasional dari enterprise tersebut. Contohnya bank, universitas, rumah sakit, pabrik, data personal, data keuangan, data mahasiswa, data pasien. Itu contohnya. Terus ada entitas. Ini suatu objek nyata dapat dibedakan dari objek lain dan dapat diwujudkan dalam basis data. Contohnya bank nasabah, simpanan, pabrik, universitas, mahasiswa, mata kuliah. Itu dia. Ada atribut. Ini atribut. Ada atribut elemen data. Ini karakteristik atau ciri-ciri dari suatu entitas. Fungsinya dari contoh-contoh. Contohnya entitas mahasiswa memiliki atribut NPM, nama, alamat, tanggal lahir, itu ya. Terus ada nilai data, isi atau informasi yang tercakup dalam setiap elemen data tersebut. Data atribut. Contohnya atribut nama mahasiswa dapat berisi nilai data Diana, Sulaiman, Lina. Contohnya kunci elemen data. Ini tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan satu entitas dari kumpulan entitas. Contohnya pada entitas mahasiswa atribut NPM digunakan sebagai kunci elemen data karena unik. Dari core data, kumpulan isi elemen data ini saling berhubungan. Ini adalah salah satu baris data lengkap. Contohnya kumpulan NPM, nama, alamat, tanggal lahir dari satu mahasiswa, NIM, alamat. Dia contohnya kawan-kawan. Kelebihan dan kekurangan basis data. Ini keuntungan
Sistem basis data terkontrolnya kerangkapan data, terpeliharanya keselarasan data dapat dipakai secara bersama, dapat diterapkan standarisasi, data independence, keamanan data terjamin, terpeliharanya integritas data, terpeliharanya keseimbangan antara kebutuhan data yang berbeda dalam setiap aplikasi. Untuk kelemahannya, memerlukan tenaga spesialis, kompleks, memerlukan tempat yang besar dan mahal. Ada penggunaan basis data. Ada beberapa peran yang terlibat dalam sistem basis data. Ada sistem engineer. Ini tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data. Juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Ada database administrator. Ini tenaga ahli yang bertugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan, merencanakannya, dan mengaturnya. Tugas DBA, mengontrol DBMS dan software. Dan monitor siapa yang mengakses basis data, mengatur pemakaian basis data, memeriksa security, integrity, sovereignty, dan konkurensi. Nah, itu dia tugas DBA ini ya. Program utility yang digunakan oleh DBA, loading routines, reorganization routines, ada journaling routines, ada reforest routines, dan statistical analysis routines. Pemakai akhir ini dibagi menjadi beberapa jenis: programmer aplikasi, user mahir, user umum, user khusus. Materi terakhir dalam slide ini berkalimat motivasi kegiatan. Nah, ini dia. Sekian dari penjelasan dari saya. Jika kurang kata dan salah penyebutan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.